Selagi jeda musim dingin pada akhir Januari 2022, Manchester United bisa mengambil waktu yang cukup untuk memperbaiki 5 hal yang terbukti akan sangat penting dalam usahanya finish pada 4 besar Liga Inggris. Yang pertama, Manchester United perlu belajar pada Guardiola. Kedatangan Pep Guardiola di Etihad Stadium terbukti menimbulkan kesulitan bagi Setan Merah, bahkan sangat banyak. Salah satunya bagaimana manajer terbaik asal Spanyol itu berhasil mengubah tim Sky Blues menjadi sekumpulan pemain tim, bukan sederetan bintang yang ingin mencetak gol dan mencari popularitas individu. Musim lalu saja, pada musim 2020-21, Manchester City adalah pencetak gol terbanyak Liga Inggris, namun hanya Ilkay Gundogan dengan 13 gol yang masuk ke dalam daftar skor. Musim ini 2021-22 mereka telah mencetak lebih banyak gol daripada siapapun, 55 gol dalam 23 pertandingan, namun tidak memiliki perwakilan dalam 10 besar top skor. Raheem Sterling dan Bernardo Silva yang memiliki 7 gol masing-masing hanya cukup bagus untuk menempati posisi ke-11 bersama 4 pemain lain. Manchester City telah berubah menjadi pencetak gol terbanyak di Premier League dalam semua musim Guardiola, kecuali 1 kali. Namun finish tertinggi dalam peringkat individu adalah tempat ketiga bagi Sergio Aguero dengan 21 gol pada musim 2017-18. Ini memperlihatkan salah satu hasil kerja Guardiola di City, menyebar tanggung jawab soal pencetak gol. Ini semua tentang tanggung jawab kolektif. Mencetak gol adalah tanggung jawab kolektif, menciptakan peluang adalah tanggung jawab kolektif, dan bertahan adalah tanggung jawab kolektif. Yang kedua, pressing tidak disukai oleh pemain bintang. Pilar utama filosofi sepak bola Ralf Rangnick adalah kontrol. Kontrol bola dan tempo pertandingan akan mempengaruhi penguasaan pada papan skor. Untuk mendapatkan kontrol, Rangnick menuntut para pemainnya bekerja dengan intensitas maksimal dan menekan lawan setinggi mungkin di lapangan lawan. Setiap orang diharapkan untuk menekan, bahkan juga para pemain depan, karena kesalahan lawan seringkali bisa dipaksakan yang mengarah pada gol. Dalam pertandingan pertamanya sebagai pelatih sementara, kemenangan kandang 1-0 atas Crystal Palace, 45 menit pertama seolah-olah United telah dibentuk ulang sesuai keinginan Rangnick. Mereka tidak pernah berhenti berlari, membuat para pemain belakang Palace dalam kesulitan besar. Tetapi sejak saat itu tidak ada lagi penampilan serupa. Energi yang sama hilang dalam kemenangan di Norwich City dan penampilan yang buruk di Newcastle United. Saat melawan Wolves, kurangnya kualitas dan tekanan membuat United terus-menerus diterobos oleh tim lawan. Yang ketiga, gagal mencetak gol dari situasi sepak pojok. United adalah satu-satunya tim Premier League yang belum mencetak gol dari situasi sepak pojok sepanjang musim 2021-22. Hanya melepaskan 1 tembakan tepat sasaran dari 117 kali percobaan tendangan sudut. Faktanya adalah gol terakhir United di Liga Inggris yang berasal dari sepak pojok bukan datang dari salah satu pemain mereka. Craig Dawson mencetak gol bunuh diri untuk West Ham United pada Maret 2021. Anda bahkan harus mundur lebih jauh lagi ke bulan Januari 2021 untuk menemukan pemain United mencetak gol dari situasi sepak pojok, dengan Harry Maguire menjebol gawang lawan dalam kekalahan 2-1 dari Sheffield United. Tentu saja ini bukan malapetaka, tetapi itu merupakan peluang yang terlewatkan bagi pasukan Ralf Rangnick, karena mereka memiliki sederetan spesialis penyundul bola dalam diri Cristiano Ronaldo, Harry Maguire, dan Edinson Cavani. Keraguan pada staf Rangnick. Para pemain Setan Merah memandang rendah asisten-asisten Ralf Rangnick. Ada keraguan mengenai kualitas dari 2 asisten dalam diri Chris Armas dan Ewan Sharp. Chris Armas dipecat 2 kali dalam selang 15 bulan sebelumnya oleh klub Liga Amerika Serikat New York Red Bulls dan Toronto FC, sedangkan Sharp mengikuti Rangnick ke United dari Lokomotiv Moskow. Sayangnya, Armas dan Sharp tampaknya diabaikan atau dipandang rendah oleh para pemain. Tidak mungkin membuat dampak positif dengan situasi semacam ini. Sang manajer Jerman sering tidak ikut serta dalam sesi pelatihan. Dengan demikian banyak beban pekerjaan dan tanggung jawab yang dipikul oleh para asisten tersebut. Yang kelima, semangat tim sangat rendah.
Bahasa tubuh para pemain United selama pertandingan memperlihatkan semangat tim yang salah. Bahu yang merosot turun, ekspresi pemain yang muram dan tertunduk, dan tangan yang terangkat saat terjadi salah umpan memperlihatkan kecenderungan menyalahkan pemain lain, serta tidak adanya kepercayaan diri. Bahkan pemain senior mengakui suasana di dalam skuad sangat buruk dengan Luke Shaw mempertanyakan kebersamaan tim dan membuat kritik tajam bahwa Ralf Rangnick perlu membawa beberapa ide segar. Setengah skuad Setan Merah ingin pergi. Sebagai konsekuensi dari 5 situasi itu, sebanyak 17 pemain dilaporkan ingin pergi, entah secara permanen atau pinjaman. Pemain depan yang tersisihkan, Anthony Martial, sudah memastikan transfer ke Sevilla. Jesse Lingard sudah berulang kali menolak tawaran perpanjangan kontrak dan akan memperbaiki hidupnya di tim lain. Kontrak Paul Pogba akan berakhir pada musim panas dan Rangnick bukan tipe manajer yang membujuk-bujuk pemainnya untuk bertahan. Edinson Cavani dan Juan Mata juga akan usai kontraknya pada pertengahan 2022. Donny van de Beek, Dean Henderson, dan Eric Bailly akan menantikan tawaran transfer jika ada. Nemanja Matic, Fred, dan Diogo Dalot memasuki tahun terakhir kontraknya, sedangkan Phil Jones baru saja bermain kembali setelah 2 tahun absen, namun dia juga berpeluang pergi. Jadwal sulit pada akhir musim. Menjelang akhir musim 2021-22, Setan Merah justru dihadapkan pada jadwal yang sulit. Laga derby Manchester di kandang City terjadi pada 6 Maret 2022 sebelum potensi laga sulit lainnya menjamu Tottenham Hotspur selang 1 minggu kemudian pada 13 Maret. Usai leg kedua 16 besar Liga Champions, Red Devils akan tandang ke Liverpool pada 20 Maret, disusul laga melawan Leicester City di Old Trafford. Sementara itu, Arsenal dan Chelsea sudah menunggu pada akhir bulan April. Dan sementara jarak Manchester United cukup jauh dengan Chelsea di atasnya, 9 poin saat ini, tim-tim yang bisa menggagalkan mereka untuk finish 4 besar bisa datang dari mereka yang berada di bawahnya. West Ham United, Arsenal, dan Tottenham Hotspur. Mereka hanya berjarak 1 dan 2 poin di bawah Red Devils. Selengkapnya bisa kamu lihat di website gilabola.com. Itu semua dari Gila Bola untuk hari ini. Jangan lupa klik like, subscribe, dan tenang loncengnya. Terima kasih sudah menonton. Salam Gila Bola.